Di ulang tahun ke-25 pernikahan kami, suamiku berdiri di depan 100 tamu dan mengumumkan bahwa ia ingin menceraikanku demi perempuan yang lebih muda. Semua mengira aku akan hancur, tapi aku bangkit, tersenyum, dan mengungkap rahasia yang membuatnya terdiam. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum memulai kisahnya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Pada perayaan pernikahan 25 tahun kami, suamiku memberi aku map berisi berkas cerai. Bukan bunga atau hadiah. 25 tahun itu sudah cukup, ucapnya lantang di hadapan tamu undangan. Aku ingin istri yang lebih muda sekarang, dan kamu harus keluar dari apartemen besok. Ia seolah lupa bahwa apartemen itu pemberian orang tuaku, bukan hasil jerih payahnya. Di sudut ruangan, ibunya Citra Prasetyo hanya tersenyum dingin tanpa suara. Aku berdiri, kulempar pandanganku ke mikrofon. Lalu kuangkat dan kukatakan sesuatu yang membuatnya terdiam. Namun cerita itu tak dimulai di panggung hotel malam itu, melainkan beberapa minggu sebelumnya pada dini hari, ketika aku, Nadia Pramudita, terbangun karena bisik-bisik di balik pintu kamar. Suamiku, Damar Prasetyo, sedang menelepon ibunya jam 3 pagi. Nada suaranya terdengar aneh, seperti anak kecil yang baru saja menemukan permainan rahasia. Kita harus melakukannya dengan rapi, Ma, kata Damar lirih namun tegas. Dia tidak akan curiga sedikit pun. Tentu saja, Nak, jawab ibu ringan. Mama sudah bicarakan dengan orangnya. Aku menegang. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Kenapa? Sekarang, hanya beberapa minggu sebelum ulang tahun pernikahan kami yang ke-25. Lantai kayu ruang tamu berderit ketika Damar kembali ke kamar. Aku cepat-cepat memejamkan mata, berpura-pura tidur. Ia masuk keranjang perlahan, tapi tubuhnya tegang, gelisah, dan napasnya pendek-pendek. Pagi harinya, semuanya terasa janggal. Damar mendadak sangat manis. Nadia sayangku, ujarnya sambil mencium pipiku. Bau parfumnya lebih tajam dari biasanya, jelas bukan yang biasa ia pakai. Bagaimana kalau hari ini kita pilih restoran untuk merayakan hari besar itu? Aku ingin semuanya sempurna. Alisku terangkat. Selama 25 tahun menikah, tak pernah sekalipun Damar antusias soal perayaan keluarga. Aku yang selalu menyiapkan segalanya. Dia datang, mengomentari, lalu pulang. Baik, jawabku hati-hati, memperhatikan caranya terburu-buru berangkat kerja. Ponselnya tertinggal di nakas. Layar menyala menampilkan pengingat kalender. Telepon S pukul 11, sepulangnya ke dapur menyiram tanaman. Aku bertanya santai, Mas S di kontakmu itu siapa? Damar berputar cepat. Sejenak kulihat kepanikan menyambar matanya, tapi ia segera menenangkan diri. Suryo, kolega di Surabaya. Cuma konsultasi soal kerjaan, katanya. Aku tahu, itu dusta. Bertahun-tahun hidup bersama membuatku hafal gerak tubuhnya. Setiap berbohong, kelopak mata kirinya selalu berkedut, dan itu sedang terjadi. Setelah ia pergi, aku berdiri di jendela menatap langit Jakarta yang abu-abu. 25 tahun, seperempat abad kami bertemu di kampus. Aku mahasiswa akuntansi yang haus angka. Dia manajer muda yang lincah bicara. Kami menikah karena cinta dan bermimpi punya anak. Namun anak tak kunjung hadir. Dokter menyatakan kami berdua sehat. Tapi keajaiban itu tidak juga terjadi. Damar menanggapi hal ini dengan kepahitan, apalagi setelah ibunya mulai melontarkan komentar sindiran tentang cucu. Perlahan-lahan, kami berdua menerima kenyataan itu. Ketukan di pintu memutus lamunanku. Ibu datang tanpa menunggu undangan, dengan senyum ramah yang selalu terasa berjarak. Nadia sayang, sapanya sembari melangkah masuk ke apartemen menteng pemberian orang tuaku. Persiapan pestanya bagaimana? Perlahan tapi pasti, sahutku mengarahkannya ke ruang tamu. Damar ingin merayakan di restoran. Bagus,
Jawabnya cerah. Tempat terhormat dengan tamu-tamu. Merayakan di rumah itu tidak menonjolkan pentingnya momentum. Pandangannya menyapu ruang tamu, seolah sedang menilai. Aku mengenal tatapan itu. Tanpa kata tatapan itu mengingatkanku bahwa rumah besarnya di pinggiran kota jauh lebih megah. Ngomong-ngomong Nadia, katanya, seraya duduk. Ibu kepikiran soal masa depan. Damar sudah 53 dan ya, kita tak punya cucu. Menurutmu, tak sebaiknya kalian menyiapkan wasiat untuk cucu di masa depan? Aku tersenyum hambar. Cucu yang mana, Bu? Kami tidak punya anak. Ya, untuk keponakan-keponakan ibu, jawabnya ringan sembari melambai. Anak saudara ibu 2 orang, baik-baik, kuliah dan bekerja. Kalau tidak, nanti negara yang ambil. Ku taruh cangkir teh dengan pelan. Oh ya Nadia, lanjutnya seolah santai. Sertifikat apartemen kalian disimpan di mana? Ibu hanya memikirkan masa depan anak-anak itu. Di brankas, jawabku datar. Memangnya? Kenapa? Jaga-jaga saja. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Bagus kalau semua orang tahu letaknya. Saat ia pulang, potongan-potongan ganjil itu mulai tersusun. Telepon larut malam, sikap manis Damar yang tak wajar, dan pertanyaan tajam ibu soal sertifikat. Aku menuju komputer Damar. Selama ini ia tak pernah ganti kata sandi. Tanggal kami pertama bertemu, kali ini tak berhasil. Jantungku berdegup. Ku coba tanggal lahirnya gagal. Ku coba tanggal lahir ibunya gagal. Lalu terlintas tanggal nikah kami dibalik. Berhasil. Riwayat peramban terbuka, dan apa yang kulihat membuat perutku mual. Cara cerai jika ponselku berdering. Chandra Kirana Chandri, sahabatku, menelepon. Nat, kamu tidak akan percaya. Aku melihat Damar di toko perhiasan di Senayan City bersama perempuan muda. Mereka melihat cincin. Lengket sekali. Dia seperti apa? Tanyaku pelan. Sekitar 30 tahunan. Rambut dicat pirang, mantelnya mahal cantik. Tapi entah, tatapannya kosong. Kamu baik-baik saja? Baik. Bohongku. Kenyataannya, aku retak. Malamnya, Damar pulang dengan seikat mawar dan sekotak coklat mahal. Untuk satu-satunya cintaku, katanya percaya diri, mengecup bibirku. Satu-satunya. Betapa ironis. Kita perlu bicara serius soal masa depan. Tegasku. Damar menegang halus. Ia menyalakan TV, pura-pura fokus. Bicarakan setelah pesta ya, jangan rusak suasana. Baik, setelah pesta. Dalam hatiku, aku tahu sesuatu besar akan ia lakukan di sana. Keesokan paginya, Damar pergi lebih pagi. Tak lama, telepon rumah berdering. Ponselnya tertinggal menghadap ke bawah di dapur. Ku jawab, tetapi mode penjawab otomatis merekam. D, ini Mama. Mama sudah bicara dengan Pak Hadi. Semua bisa diatur. Yang penting, jangan sampai dia curiga sampai detik terakhir. Hadi bukan Suryo. Itu tentu nama pengacara. Potongan terakhir jatuh pada tempatnya. Ku dekatkan ponsel Damar, kode 6 digit. Ku coba, tanggal kami bertemu gagal. Tanggal lahir ibunya gagal, teringat wanita pirang di butik. Entah kenapa, aku mengetik tanggal 8 Maret Tet, Hari Perempuan Internasional, dan terbuka. Pesan-pesan itu menamparku. Siska cintaku, sedikit lagi sabar. Setelah perayaan semuanya beres, apartemen akan jadi milik kita. D, kamu janji akhir tahun kita sudah tinggal bareng. Aku capek sembunyi. Semua sesuai rencana. Mama sudah urus. Nadia tidak curiga. Tanganku bergetar. Mereka memperlakukanku seperti barang bekas. Ma, sertifikat apartemen atas nama kami berdua kan? Tulis Damar di pesan. Sayang, Mama lihat salinannya. 2 nama. Tapi Pak Hadi punya cara. Yang penting, dia tanda tangan pengalihan. Kalau dia tak mau tanda tangan, dia akan mau. Setelah apa yang akan kita lakukan, saat pesta dia tak punya pilihan.
Apa yang hendak mereka lakukan? Menghinaku di depan semua orang, membuatku luluh, dan menandatangani. Aku menyalin semua bukti ke ponselku dan menaruh ponsel Damar kembali. Aku butuh rencana. Aku butuh bantuan. Kutelepon Aisyah Karim, teman kuliah, yang kini menjadi pengacara keluarga. Kami jarang bertemu, tetapi persahabatan kami tak pernah pudar. Sore ini ke kantorku, katanya. Bawa semua bukti. Di kantornya di Kuningan, Aisyah memelukku erat, lalu mendengarkan tanpa menyela. Kabar baiknya, akhirnya ia berkata, "Kamu bereaksi tepat waktu. Jelaskan soal apartemen. Dibeli tahun ke 2005, sertifikat atas nama kami berdua," jawabku. "Tapi dananya sepenuhnya dari orang tuaku. Hadiah pernikahan, kalau bisa dibuktikan, itu harta bawaanmu. Kita butuh dokumen awalnya. Hubungi notaris atau pengacara lama yang mengurus." Aku mengangguk. Kedua, lindungi dana. Pindahkan sebagian tabungan ke rekening pribadimu. Ketiga, kumpulkan bukti. Keempat, jangan menunjukkan bahwa kamu tahu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dadaku terasa agak lega. Biayanya berapa, Syah? Gak usah. Senyumnya hangat. Yang penting, kamu aman. Pulang, aku mendapati Damar melihat cermin di dekat pintu. "Kamu kelihatan kusam ya?" katanya, tanpa menatap. "Maaf, tapi usiamu 50 bukan akhir dunia. Rajinlah ke klinik. Lihat anaknya Chandri 30, tapi tampak 25. Kamu." Ia sedang menancapkan paku rasa bersalah agar pengkhianatannya tampak masuk akal. "Besok aku rapat seharian," katanya tiba-tiba. "Lusa, aku ke rumah mama bantu pasang TV barunya." Aku hanya mengangguk. Malamnya, ketika dia mandi, kubuka rekening bersama kami. Dalam sebulan terakhir, puluhan juta rupiah mengalir keluar dalam beberapa transaksi. Hadiah untuk Siska, bayaran pengacara, dan entah apa lagi. Mereka memakai uangku untuk merobohkanku. Tapi aku punya kartu Teruf. Sepekan lalu, datang surat dari kantor warisan. Bibi Yosefa, kakak contoh ayah yang lama tinggal di Surabaya sebelum pindah ke Bali, meninggal dan mewariskan seluruh hartanya padaku. Rumah besar di Surabaya, villa sewa di Seminyak, serta deposito yang nilainya fantastis. Senin pagi, aku menemui Pak Pertiwi, pengacara properti yang dulu mengurus pembelian apartemen Menteng. "Ibu Nadia, sudah lama," sapanya. "Bagaimana kabar Pak Damar?" "Ada satu hal penting, Pak," ujarku. "Bisakah Bapak cek dokumen lama, sumber dana awal apartemen?" Ia membuka berkas tua. "Ini dia, dana transaksi berasal dari rekening orang tua, Ibu disertai akta hibah atas nama Ibu Nadia." Nama Pak Damar ditambahkan 2 bulan kemudian. Sebagai suami, hangat menjalari dadaku. "Jadi itu harta bawaan?" "Secara formal, ya, selama tidak ada bukti renovasi besar dengan dana suami." Aku tersenyum getir. Damar tidak pernah mengeluarkan uang untuk apartemen. Aku yang merawat semuanya. "Boleh saya minta salinan legalisasi?" "Tentu." Besok sore jadi. Keluar dari kantor, langkahku terasa lebih kokoh. Sampai di rumah, kurir mengantar amplop tebal. Berkas final warisan Bibi Yosefa. Kepemilikan rumah besar di Surabaya, villa di Seminyak dan deposito bernilai lebih dari 3 miliar rupiah. Aku duduk dan menyadari, aku kini perempuan merdeka. Tapi Damar tak boleh tahu. Belum telepon berdering, suara Damar ceria berlebihan. "Sayang, bagaimana kalau kita rayakan besar-besaran? Kolega, teman, keluarga, semua. Aku sudah pesan ballroom di Hotel Nusantara Grand untuk 100 orang. 100? Ini perayaan ke-25 tahun, Nat. Harus meriah. Semua harus lihat betapa bahagianya kita." "Bahagia versi siapa?" "Baik," jawabku tenang. "Sesukamu." Sore itu, ibu datang membawa amplop. "Ini kado dari ibu," katanya manis. "Konsultasi gratis dengan pengacara keluarga terbaik." Kartu nama itu bertuliskan Hadi dan rekan,
perceraian, dan harta bersama. Nafasku memanjang. Betapa beraninya mereka menyodorkan jebakan di depan mukaku sendiri. Terima kasih, Bu. Perhatian sekali. Ibu sayang kamu, Nak, katanya. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, ia memanggilku Nak. Tepat sebelum menusukkan pisau, malamnya Damar pulang riang. Wangi parfum mahal yang tak kukenal. Semua siap. Menu daftar tamu. Malam ini tak akan terlupakan, katanya. Di acara nanti, aku akan berpidato soal hidup kita dan rencana ke depan. Rencana apa? Nanti kamu dengar. Kejutan. Pukul 2 dini hari, ku dengar ia berbisik di lorong. Ma, semua sempurna. Setelah bersulang semuanya akan terjadi. Tenang. Dia polos. Jangan berlebihan, Nak. Suara ibu terdengar ragu. Mungkin lebih baik di rumah. Tidak, Ma. Harus di depan semua orang, supaya dia tak bisa protes. Dan Siska, dia akan hadir sebagai asisten baruku, katanya. Darahku mendingin. Paginya aku ke bank. Kubuka rekening pribadi dan memindahkan separuh tabungan bersama. Selebihnya biarlah Damar pakai untuk menutup kekacauannya sendiri. Lalu kuambil surat keterangan dari Pak Pertiwi soal harta bawaan, kemudian ke kantor. Pak Budi, kataku pada direkturku, saya sedang menghadapi masalah pribadi yang cukup berat. Perceraian? Alisnya berkerut. Serius? Kalian bahkan mengundang saya ke perayaan itu. Itu sebabnya saya memberitahu sekarang. Pekerjaan saya tidak akan terganggu. Kamu pengatur keuangan terbaik kami. Apapun yang terjadi, posisimu aman, katanya tegas. Sore aku mengecek ballroom Hotel Nusantara Grand. Di pintu perempuan muda berambut pirang. Siska sedang menelepon sambil terkekeh. Mas D, ruangannya besar sekali. Dekornya mewah. Aku sudah bisa bayangin pesta kita nanti di apartemenmu. Aku melangkah, mendekat. Permisi, tahu di mana manajer? Ia memandangku dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Saya bukan pegawai sini, jawabnya dingin, lalu kembali ke telepon. Ada ibu-ibu cerewet nanya-nanya, ujarnya pada lawan bicara. Ibu-ibu, besok ibu-ibu ini akan memberi pelajaran. Manajer ballroom, seorang perempuan ramah, menyambutku. Semua sudah dibayar, Bu. 100 tamu, musik, dekorasi, biayanya hampir 700 juta. Jawabnya, menyebut angka yang membuatku menghela panjang. Uang kami sendiri dipakai untuk sandiwara memalukan. Mic untuk tos di mana? Tanyaku. Di tengah, Bu. Pak Damar minta semua orang mendengar jelas. Tentu, gumamku, supaya tak ada yang ketinggalan adegannya. Di rumah Damar mondar-mandir sambil memegang selembar kertas. Ketika melihatku kertas itu, cepat diselipkannya. Kamu? Dari mana? Chat. Tempat bagus, katanya. Ini akan jadi malam yang tak terlupakan. Malam itu ketika ibu sudah pulang, ku dengar Damar berlatih pidato. Kuletakkan telinga di pintu. Teman-teman, terima kasih. 25 tahun lalu, aku mengambil keputusan yang kukira tepat. Hidup berjalan, orang berubah. Kadang kita harus berani mengakui kesalahan. Kesalahan. Aku menelan ludah. Aku berterima kasih kepada Nadia, tapi kejujuran menuntutku bicara. Kami berbeda nilai, berbeda rencana. Aku sudah mengambil keputusan. Pagi perayaan Damar berdiri di depan cermin, mengencangkan dasi. Hari ini hari besar, katanya. Besok, hidup kita akan berubah. Benarkah? Boleh? Aku tanya satu hal, Mas pernahkah benar-benar mencintaiku? Iya. Tertegun. Pertanyaan aneh. Tentu, aku mencintaimu. Dengan caraku, dengan caramu. Seperti orang menyimpan perabot tua, malam tiba. Aku mengenakan gaun biru gelap yang elegan. Di tas, ada map berisi surat keterangan harta bawaan, bukti warisan, dan mutasi rekening. Ayo, kata Damar. Saatnya kebenaran diketahui. Ya, sahutku datar. Saatnya semua tahu kebenaran. Ballroom berkilau.
100 tamu duduk di meja bulat dengan mawar putih dan lilin emas. Di meja utama aku tersenyum menerima ucapan selamat, sementara detak jam dalam dadaku berdentang. Siska berdiri di sudut, diperkenalkan sebagai asisten pemasaran baru. Ibu berkeliling menerima pujian. Di meja belakang, duduk seorang pria bersetelan gelap. Pak Hadi sang pengacara, para tamu, mohon perhatian. Suara pembawa acara menggema. Pak Damar ingin menyampaikan beberapa kata. Sunyi, jatuh. Damar bangkit, mengambil mikrofon, tersenyum lebar. Teman-teman, katanya, 25 tahun bukan hal kecil. Aku merenung tentang apa yang menyatukan kami, apa yang tidak. Orang berubah. Apa yang tampak tepat di masa muda, ternyata keliru. Aku ingin jujur. Selama 25 tahun, aku bertahan dengan perempuan yang tidak cocok untukku. Perempuan yang tak tahu menjadi pasangan pria sukses. Ruang bergemuruh. Pak Damar, Anda bercanda? Anda bercanda. Seru seseorang. Direkturnya berdiri. Anda baik-baik saja? Lebih waras dari sebelumnya. Katanya dingin. Pernikahan kami selesai. Aku ajukan cerai. Harta akan dibagi adil. Nadia harus keluar dari apartemen. Saatnya hidup baru, hubungan baru. Pandangannya menyapu Siska yang berusaha menahan senyum kemenangan. Cukup, aku berdiri mengambil mikrofon dari tangannya dengan pelan. Terima kasih mas, ucapku lembut. Sangat jujur. Ruangan sunyi. Mereka menanti tangis. Kalian tahu, lanjutku. Damar benar tentang satu hal. Cukup sudah kebohongan. Aku juga ingin jujur. 3 minggu ini, aku sudah tahu semua. Aku tahu tentang Siska, tentang Pak Hadi di pojok sana, dan rencanamu membuatku menandatangani pelepasan hak apartemen. Pak Hadi pucat, beringsut hendak kabur, tapi tamu-tamu menghadangnya. Rencanamu gugur di satu titik kecil, kataku sambil mengangkat map. Apartemen Menteng bukan harta bersama. Itu hibah orang tuaku atas namaku sebelum pernikahan. Ada akta hibah dan keterangan pengacara properti. Damar mundur 1 langkah. Tidak mungkin. Lebih lagi, lanjutku tenang. Bibi Yosefa meninggal dan mewariskan padaku rumah di Surabaya, villa di Seminyak, dan deposito miliaran. Jadi, pembagian harta apa yang mas maksud? Mas dapat setengah pondok puncak kalau mau, dan setengah nilai mobilmu. Sisanya milikku. Sunyi, membeku. Siska memucat. Dan yang paling lucu, tambahku. Malam ini, mas menghamburkan hampir 700 juta dari tabungan bersama untuk menyusun panggung mempermalukan istri. Gemersik protes menjalar di meja-meja. Aku bukan pendendam, kataku. Mas kamu bebas, bawalah perempuan yang mas sebut luar biasa itu, tinggal dimanapun kalian mau, asal bukan di apartemenku. Bisa kita bicara? Bisik Damar getir. Tak ada yang perlu dibicarakan. Besok aku ajukan cerai. Aku menatap tamu. Maaf merusak malam kalian, tapi kebenaran kadang lebih penting daripada tampilan. Kutaruh mikrofon. Kulewati lorong di antara tatapan terkejut. Di belakangku, kekacauan meledak. Rekan-rekan memarahi Damar. Beberapa mengepung Siska. Perusak rumah tangga, semprot seseorang. Ibu berjalan tergesa dari meja ke meja. Suaranya tenggelam dalam gelombang kecaman. Kulihat Pak Budi mendekati Damar. Saya kecewa. Kita akan meninjau posisimu, katanya tegas. Sementara itu Siska yang panik meledak. Kamu bohong. Kamu janji apartemen untukku. Kamu beli perhiasan untukku pakai uang istrimu. Seseorang berteriak. Jadi kalian bertiga menipu Nadia? 4. Dengus Siska. Menunjuk sudut kosong tempat Hadi tadi duduk. Pengacara itu juga. Hadi sudah lenyap. Seperti bayangan. Aku melangkah keluar ballroom. Udara malam Jakarta menyapa. Sejuk dan bebas. Lewat kaca besar kulihat sandiwara Damar runtuh. Mikrofon tergeletak tamu, merekam dengan ponsel. Reputasinya patah, di tengah ruangan berlampu kristal. 3 bulan kemudian,
Aku duduk di bangku sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyaksikan akhir resmi kisah 25 tahun itu. Damar tampak lebih tua 10 tahun. Rambut memutih, jas murahan menggantikan setelan mahalnya. Majelis hakim meneliti berkas, menimbang, ucap ketua majelis. Apartemen Menteng merupakan harta bawaan istri berdasarkan akta hibah sebelum pernikahan, tidak termasuk objek pembagian. Aset lain yang terbukti sebagai harta bersama dibagi sesuai porsi. Di tangga pengadilan, Damar menahanku. "Maafkan aku," katanya lirih. "Aku bodoh, aku tidak dendam," jawabku. "Kita berbeda, kamu ingin hidup mudah dengan biaya orang lain. Aku terbiasa memperjuangkan milikku. Bisa kita berteman?" "Tidak," aku tersenyum tipis. "Lebih baik kita berjalan di jalan masing-masing." Sebulan setelah putusan, Damar kehilangan pekerjaan. Video malam itu viral. Perusahaan tak mau memelihara skandal. Ia akhirnya menjadi sopir taksi online dengan Camry lamanya yang ia beli kembali dariku setengah harga. Ia menumpang di apartemen kecil ibu di pinggiran kota. Rumah besar mereka telah dijual untuk menutup utang dan biaya hukum. Siska, 2 bulan kemudian, ia menikah dengan pengusaha restoran paruh baya yang kaya dan polos. Fotonya bertebaran, captionnya, "Akhirnya menemukan cinta sejati." Sementara hidupku berjalan ke arah lain. Aku pindah sementara ke Villa Seminyak, mengurus perbaikan lalu kembali ke Jakarta untuk mendirikan penerbit. Kecil mewujudkan mimpiku menerjemahkan sastra mancanegara ke bahasa Indonesia. "Aku mengajukan pengunduran diri, sayang sekali," kata Pak Budi. "Setelah semua yang terjadi, banyak karyawan perempuan kami menjadikanmu teladan. Aku hanya memutuskan untuk tidak menjadi korban," jawabku. Suatu sore, Aisyah datang. Kami duduk di balkon apartemen, memandang lampu kota menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi. "Kamu puas?" tanyanya. "Bukan puas. Lega. Ini bukan balas dendam. Ini hak yang dibela." Kebenaran pada akhirnya menang. Setahun berlalu, surat datang dari Damar. Isinya sederhana, pengakuan bersalah harapan agar aku bahagia. Kumasukkan ke laci. Tak ada amarah, tak ada sedih, hanya kenangan yang akhirnya ku kembalikan ke tempatnya. Malam itu, aku menatap Jakarta dari jendela. Angin membawa bau hujan dari selatan. Hidupku sunyi, namun penuh. Aku bebas, mandiri dan melakukan hal yang kucintai. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku sungguh merasa utuh. Di bagian lain, kota Damar menyetir di antara kemacetan. Lampu merah berganti hijau, menarik napas panjang. Sesekali ia memandang wajahnya di cermin spion, dan tampak orang asing menatap balik. Ia mungkin baru mengerti satu hal sederhana yang dulu diabaikannya. Kebenaran selalu mengejar kebohongan, cepat atau lambat. Dan ketika kebenaran akhirnya mengetuk, rumah kertas akan roboh oleh hembusan paling kecil. Begitulah. Jika suatu hari kau duduk sendirian di malam yang panjang, ingatlah, harga diri bukan sekedar kata melainkan pondasi yang kau bangun dengan keputusan-keputusan kecil setiap hari. Cinta tak pernah menuntut kita membuang diri sendiri. Dan jika ada yang berkata, 25 tahun sudah cukup, tersenyumlah dan jawab dalam hati, yang cukup adalah bohongmu. Lalu melangkahlah. Mantap, ringan, dan merdeka.